Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran fisika ya di kelas 11 ini. Alhamdulillah ini sudah hadir 2 orang, jadi kita langsung mulai saja ya. Taib, nah kemarin ya terakhir kita sudah selesai ya materi kita sampai dengan hukum pertama termodinamika ya. Hukum pertama termodinamika. Nah, perlu diingat bahwasannya hukum pertama termodinamika itu adalah ini bunyinya ya, Q sama dengan delta U tambah W ya. Q sama dengan delta U tambah W. Nanti baru dirincikan lagi ya. Ada yang untuk isobarik ya, apa itu jadi rumusnya? Rumusnya jadi Q sama dengan delta U tambah P delta V. Kemudian ada yang untuk isotermik ya, isotermik yang mana rumusnya? Ini ya, Q sama dengan nRT ya, ln ya, logaritma natural ya, bisa dicari dari kalkulator ya. Apa itu? Dari nilai V2 per V1. Nah, kemudian kalau misalkan dia suhunya isokorik ya, kalau volumenya konstan maka dia Q sama dengan delta U, itu aja. Nah, oke, kita masuk yang berikutnya yaitu mengenai kapasitas kalor ya, kapasitas kalor. Nah, kita lihat ya, kapasitas kalor ya. Nah, kalau kapasitas kalor itu itu artinya sama dengan kapasitas panas ya. Nah, kalor sama dengan panas, energi panas. Kapasitas panas ya. Nah, ini biar enak, coba siapa nih yang mau baca? Silahkan. Muhajir ya, Muhajir Haikal. Ayo baca Muhajir. Delta ya. Ya. Iya, sampai situ ya. Nah, barakallahu fiik ya. Baik, bagus ya. Nah, ya syukron Muhajir ya. Nah, oke, kita jelaskan di sini kapasitas panas ya. Nah, kapasitas panas tadi sudah dibaca oleh Muhajir tadi ya, bahwasannya panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 Kelvin ya. Jadi C, apa itu C? Apa itu kapasitas panas ya? Kapasitas panas adalah ya panas ya. Kapasitas itu kan maksudnya kan apa ya? Kapasitas itu kan besarnya volume gitu ya, jumlah ya. Nah, seperti itu ya. Kuota ya. Nah, itu kapasitas ya. Nah, kapasitas perut saya misalnya 1 piring, 2 piring ya. Nah, ya. Jadi
kapasitas panas itu adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin ya. Jadi panas yang dibutuhkan kita mau naikkan, misalnya naikkan suhu suatu ruangan naik 1 Kelvin ya suhunya. Misalnya dari 100 Kelvin jadi 101 Kelvin. Nah, kita mau kasih berapa panasnya ya. Nah, panas yang kita perlukan untuk menaikkan sebesar 1 Kelvin itu disebut dengan kapasitas panas ya. Nah, sehingga dapat dituliskan sebagai C kapasitas panas ya sama dengan Q per delta T. Q-nya itu apa? Siapa yang tahu Q? Kalau C kan kapasitas panas, kalau Q apa? Siapa tuh yang jawab? Kalor ya, kalor atau panas ya, energi kalor ya, type energi kalor. Berikutnya delta T, apa itu delta T? Selisih apa? Perubahan apa? Iya betul, perubahan suhu. Betul, atau selisih suhu kedua dengan suhu pertama, betul ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu dia. Jadi kapasitas panas itu adalah energi kalor ya dibagi dengan perubahan suhu yang terjadi pada suatu gas atau suatu sistem tertentu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Atau Q sama dengan C delta T ya. Q sama dengan C delta T ya. Delta T-nya ya dipindahkan melewati sama dengan ya. Tadinya dia di bawah Q per ya delta T. Lihat ini ya persamaan 14 ini ya. Nah, melewati sama dengan berarti dia pindah ke atas ya, jadinya dikali. Q sama dengan C kali delta T ya. Nah, satuan Q adalah joule ya. Satuannya Q adalah joule. Joule berarti energi ya. Satuan T adalah Kelvin. Nah, bukan Celcius, Kelvin ya. Sehingga satuan C atau kapasitas panas adalah joule per Kelvin. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita mengetahui ya proses perubahan suhu ya pada gas dapat terjadi pada tekanan tetap. Apa tekanan tetap nama lainnya? Iso tekanan. Isobarik ya. Nah, bukan madu barik ya. Isobarik ya. Nah, isobarik. Nah, berikutnya volume tetap apa? Volume tetap. Isohorik, betul ya. Nah, jadi perubahan suhu ya dapat terjadi pada tekanan tetap atau volumenya yang tetap ya. Isobarik ataupun isohorik. Nah, sehingga kapasitas panas ya pada gas. Nah, kenapa nggak ada isotermik di sini? Siapa yang bisa jawab? Kenapa tidak ada isotermik? Karena iya betul ya, betul. Karena sekarang kita sedang membahas perubahan suhu ya, suhunya berubah. Nah, itu dia. Makanya di sini kapasitas kalor, kalor itu kan panas ya, berhubungan dengan suhu. Berarti suhunya yang selalu berubah di sini. Di pelajaran ini suhunya selalu berubah, sedangkan tekanan dan volume bisa tetap ya. Nah, ya sehingga kapasitas panas pada gas ya berupa kapasitas pada tekanan tetap ya dan kapasitas panas pada volume tetap. Kapasitas panas ya ini dicatat ya. Nah, jadi kapasitas panas pada gas ya berupa kapasitas pada tekanan tetap atau isobarik dan kapasitas pada volume tetap atau isohorik ya. Kapasitas panas pada tekanan tetap ya Cp ya itu simbolnya Cp. C kapasitas panas, P maksudnya tekanan ya. P ya didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu pada tekanan tetap. Nah, gampang ya, hafal aja rumusnya. Cp sama dengan Qp per delta T ya, dari sini juga rumusnya. C sama dengan Q per delta T. Ini sama ya, Cp sama dengan Qp per delta T. Kemudian yang ini ya pada volume tetap sama juga CV sama dengan QV per delta T itu juga ya. Nah, sekarang lihat di sini.
Pada proses isokorik ya, usaha yang dilakukan sistem adalah 0. Pada proses isokorik. Apa itu isokorik? Iya, bagus. Volumenya tetap ya. Pada proses isokorik atau volumenya tetap, usaha yang dilakukan sistem adalah 0. Karena tidak ada perubahan volume ya. Dia tidak ada perubahan volume, mengembang atau mengecil. Ya. Nah, kita tahu ya bahwasannya di dalam fisika ya, sesuatu yang tidak berubah kondisinya, keadaannya ya, bentuknya berarti dikatakan tidak berusaha. Contoh misalnya ya, ada sebuah dinding ya. Ya, misalnya ada sebuah dinding. Nih ya, dinding misalnya. Ya, nah dinding. Sudah? Kemudian di sini ada orang misalnya ya. Nah, misalnya ada orang dia mendorong dinding misalnya ya. Nah, dia mendorong dinding seperti ini. Nah, ya, dia kalau misalnya mendorong dinding tapi dindingnya tidak bergerak ya. Tidak bergerak dindingnya. Jarak perpindahannya tidak ada ya. Berarti dia dikatakan W sama dengan 0 atau dia tidak berusaha. Walaupun dia sudah mendorong selama setahun misalnya 10 tahun tapi dindingnya tidak bergerak, berarti dikatakan nggak ada usahanya. Nah, seperti itu. Ya, berarti dia dikatakan tidak berusaha. Wah, kejam ya. Nah, ya, tapi kalau misalkan dia ada gerakan sedikit bergeser dindingnya, entah 1 cm atau 2 cm, berarti segitulah usahanya. Nah, ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi pada proses isokorik ya tidak ada perubahan volume ya, tidak ada perubahan volume. Volumenya tetap aja ya. Tadinya misalnya balon ya, misalnya balon awalnya kita lihat besarnya misalnya volumenya seukuran tangan kita ya, kemudian nanti ya tetap segitu ya, artinya usahanya tidak ada ya. Nah, sehingga di sini ya proses isokorik usaha yang dilakukan 0 ya, karena tidak ada perubahan volume. Maka menurut hukum termodinamika pertama, QV sama dengan 0. Ini sama seperti yang ini ya. Hukum termodinamika pertama ya, Q ya, mana dia? Ini ya. Nah, usaha yang dilakukan adalah 0 ya, sesuai hukum termodinamika pertama. Maka bisa ya kita tuliskan sama dengan ini ya, Q-nya sama dengan delta U. Nah, ya ini kelanjutan dari hukum termodinamika ya. Nanti kita tuliskan rumus-rumusnya ya, kita ringkas. Bukan diringkas, maksudnya dicatat ya. Nah, supaya kita catat poin-poinnya. Nah, kemudian pada proses isokorik ya, usaha yang dilakukan sistem adalah 0 karena tidak ada perubahan volume ya. Ini tadi QV sama dengan delta U. Sedang pada proses isobarik ya, proses isobar, maka QP sama dengan delta U tambah W ya. Sama seperti yang tadi hukum pertama termodinamika ya. Maka dari itu bisa kita tuliskan ya, QP ya, energi kalor pada tekanan tetap dikurang QV energi kalor pada volume tetap sama dengan W. Kenapa seperti itu? Kita rincikan ya. Nah, kita tuliskan aja di papan tulis ya, kesimpulan poin-poin ya dari pelajaran hari ini ya. Oke, nah perhatikan ya, kapasitas kalor. Oke, kapasitas kalor ya, boleh silau ya, silau. Oke, apa-apa, ini bacaannya kapasitas kalor ya. Nah, kapasitas kalor. Oke, mungkin ke sini ya. Nah, kapasitas kalor ya terbagi menjadi 2 ya.
Kalau misalkan hukum pertama termodinamika terbagi 3, itu perlu diingat ya. Hukum pertama termodinamika terbagi 3. Apa aja? Siapa yang bisa sebutkan? Pada 3 keadaan. Yang pertama isobarik. Yang kedua apa tuh? Isokorik. Berikutnya isotermik, bagus ya. Nah, ada 3 keadaan. Nah, sedangkan pada kapasitas kalor, pada pelajaran tentang kapasitas kalor, isotermiknya dihapus ya, isotermiknya dihapus ya, sehingga hanya ada 2 keadaan ya, yaitu pada keadaan isobarik dan pada keadaan isokorik. Rumusnya yang mana? Rumus umumnya ya, rumus umumnya yang tadi. C sama dengan Q per delta T. Nah, ini dia rumus umumnya ya. Nah, oke, sekarang pada saat isobarik tinggal ditulis saja Cp ya, P kan tekanan ya, sama dengan Qp per delta T. Oke, dah jadi ya rumus isobarik. Isokorik ya, Khor apa itu? Volume ya, Cv sama dengan Qv per delta T. Siap ya. Nah, gampang ya itu rumusnya. Nah, sekarang ya kita lihat ya, kita mau jelaskan rumus yang bawahnya tadi ya. Nah, gimana kok bisa jadi yang ini? Nah, lihat ya, ini tadi sudah sampai di sini ya. Nah, sehingga didapatkan QP dikurang QV sama dengan W. Nah, sekarang ya, kita lihat di sini. Kita mau menghitung usaha sekarang, ya. Usaha. Ya, usaha. Nah, tapi sebelumnya kita hitung dulu energi kalor, ya, energi kalor. Energi kalor. Karena mulai membosankan ya pelajarannya, ini aja ya. Gimana ujiannya kemarin? Susah atau mudah? Lumayan ya. Baik. Energi kalor ya. Nah, energi kalor ada 3 keadaan ya, pada isobarik, isokorik, dan isotermik. Nah, sekarang kita hanya membahas isobarik dan isokorik saja ya. Kita lihat QP dan QV ya. Nah, energi kalor pada kapasitas kalor, pada pelajaran tentang kapasitas kalor ya. QP yang pertama. Ya. QP berarti apa? Berarti sama seperti yang kemarin ya, delta U ya ditambah W. Nanti W-nya bisa dirincikan lagi. Ya. Nah, ini dia. Oke, kemudian QV-nya apa? QV-nya ya, karena dia tidak berusaha, maka dia dianggap 0. Delta U tambah 0 sama dengan delta U ya, sama dengan delta U. Maka dari itu bisa dihitung usaha pada energi kalor ya, sama dengan ya, kalau kita hitung QP ya dikurang QV ya, dikurang QV ya, dikurang QV ya, kita masukkan nilainya QP delta U ditambah W ya, dikurang delta U ya, QP delta U tambah W, QV delta U aja. Maka kita kurangkan mana yang sama, delta U kurang delta U tinggal W. Itu dia ya, maka W sama dengan QP dikurang QV, ya itulah dia hasil untuk mencari W atau usaha. Sampai sini ada yang mau tanyakan?
Ada yang mau tanyakan? Silakan, waktu kita masih ada 10 menit lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Maka dapat diartikan ya, maka dapat diartikan ya, maka dapat diartikan QP dikurang QV sama dengan W tadi sudah ya. Atau ya CP dikali delta T ya. Nah, bisa kita ubah lagi dengan model yang lain ya. CP ya dikali delta T. Dari mana ini? Ya, dari atas tadi. Ini ya. Nah, dari sini. CP ya. Mana dia? Ini ya. Q sama dengan C delta T. Tinggal ganti aja ya. Q-nya QP, C-nya CP. Nah, kita lihat di sini ya, CP dikali delta T dikurang CV dikali delta T sama dengan W ya, sama dengan P delta V. Nah, sebetulnya ini yang ini juga sama ya. Ya, sama. Kalau misalkan kita lihat dari rumus tekanan kemarin isobar, rumusnya kan ini ya. Q sama dengan delta U tambah P delta V ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai yang ini, langsung dapat rumusnya. Ya, tanpa harus dengan panjang seperti yang tadi ya. Kan ini rumusnya untuk W sama dengan mana dia? Isobar ya. Nah, ini rumusnya Q sama dengan delta U tambah P delta V. Kita lihat di sini untuk isobar W sama dengan delta V. Udah tinggal langsung masukkan di sini ya. W sama dengan P delta V. Udah tinggal diganti ya. P delta V. Nah, itu saja rumusnya ya, dibolak-balik. Nah, berikutnya ya, kita lihat di sini. Kita dapatkan CP dikurang CV ya, itu sama dengan P delta V per delta T ya. P delta V per delta T ya. CP dikurang CV ya, kalau kita kurangkan maka hasilnya QP per delta T dikurang QV per delta T, atau bisa disederhanakan jadi P delta V per delta T sama dengan N dikali R ya. Mungkin nanti bisa masuk ke contoh soal kita ya. Nah, tapi sampai sini dulu ya, sampai kapasitas kalor ya, sampai kapasitas kalor. Nah, nanti mungkin minggu depan kita masuk ke kalor jenis dan contoh soal ya. Nah, kemudian nanti berikutnya akan ada hukum termodinamika 2 ya, tentang mesin kalor. Mungkin nanti kita lihat video lagi ya. Lihat video tentang mesin kalor ya, aplikasi dari hukum termodinamika yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustadz yang bertanya ya, sambil dicatat ini, yang di papan tulis. Nah, Ustadz tanya sambil kita mencatat dan masih ada waktu 7 menit lagi. Ustadz mau tanya sama Torik Al-Asjari. Iya, coba jelaskan Torik, apa yang kita pelajari tadi tentang kapasitas kalor. Kuota dari panas suatu sistem. Iya, kuotanya untuk apa itu dia? Untuk menaikkan atau menurunkan atau gimana? Kalau suhunya ditambah, berarti panasnya bertambah ya. Ya, betul ya. Nah, jadi betul ya, Torik dan Muhajir tadi ya.
Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kita mempelajari tentang kapasitas panas atau kuota ya atau batasan ya panas yang ada sedang berada ya dalam suatu gas ya. Nah, kemudian tadi ditambahkan lagi ya dengan temannya tadi ya bahwasannya ya dengan menaikkan suhu memberikan panas menaikkan suhu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah kapasitas kalor itu adalah besarnya panas ya yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu ya. Panas yang diberikan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin ya. Naik 1 Kelvin, panas yang diberikan itulah disebut dengan kapasitas kalor ya atau kapasitas panas. Berikutnya Farhan Muntasir. Farhan Muntasir. Ada Farhan? Farhan? Mana nih? Taib. Ya, kalau nggak ada Reza. Ayo, Reza. Nggak ada juga. Ayo, mana nih Reza sama Farhan? Kalau nggak ada, Torik lagi nanti jadi. Oh iya. Oh lagi nulis ya. Oh masya Allah ya ya. Taib. Sekarang Manzal Huda. Manzal Huda. Ya, Manzal. Nah, coba sebutkan Manzal perbedaan kapasitas kalor dengan hukum termodinamika yang pertama. Ada Manzal? Enggak terdengar suaranya? Baik. Ya, apa ya? Mungkin kita bisa tanyakan ke yang lainnya dulu ya. Nah, Surya Fitrah Habibi. Ya, apa beda kapasitas kalor dengan pelajaran tentang hukum pertama termodinamika? Hukum termodinamika tentang usaha. Kalau kapasitas kalor tentang menaikkan suhu. Iya, bisa jadi. Sedikit lagi. Ya, syukron ya, barakallahu fiik. Ya, coba lengkapi Nabil. Ya, Nabil. Oh iya, Manzal tadi HP-nya rusak ya. Nah, tidak terdengar suaranya. Ya, taib enggak apa-apa ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, Nabil. Kalau nggak ada, Torik lagi ya. Oke, Fazli kalau gitu. Fazli Ataya. Ya, Fazli. Apa bedanya Fazli? Ah, Masya Allah. Iya, tiga keadaan apa aja itu, Fazli? Mm-mm. Iya, bagus. Kalau ini kapasitas kalor? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya, berarti dia menyimak dari awal sampai akhir ya. Masya Allah. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya ya. Kita masuk kepada kalor jenis ya. Kalor jenis. Nah, baik, kita cukupkan dulu ya. Ustaz akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.